Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7, yaitu beranggotakan Sayun Nurziyadah dengan nomor NIM 20521131. Yang kedua yaitu Eva Puspitasari dengan nomor NIM 20521132. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Dina Tiara dengan nomor NIM 20521133. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang membaca dan analisis wacana atau ide pokok. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu membaca. Yang pertama, definisi membaca. Membaca dalam arti sederhana adalah menyuarakan huruf atau deretan huruf yang berupa kata atau kalimat. B. Pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam pembaca atau faktor luar. Untuk memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal 1. Pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, kemampuan berbahasa atau kebahasaan. Yang ketiga, pengetahuan tentang teknik membaca. Yang keempat, tujuan membaca. C. Tujuan membaca. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan suatu informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau pengaplikasian informasi yang telah diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Jenis-jenis situasi membaca. 1. Skimming, membaca teks secara cepat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide utama di teks itu. Yang kedua yaitu scanning, membaca teks secara cepat dan sekilas untuk menemukan informasi tertentu dalam teks itu. Yang ketiga, membaca ekstensif, membaca teks-teks panjang untuk tujuan rekreasi, yaitu bersenang-senang dan untuk menambah pengetahuan umum untuk meningkatkan kelancaran dalam berbahasa. Yang keempat, membaca intensif, membaca teks-teks pendek untuk mencari informasi dan mengembangkan akurasi di dalam memahami teks secara terinci. Selanjutnya, E. Jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Karena tujuan utamanya mengkomunikasikan isi bacaan, maka pembaca bukan hanya dituntut harus mampu melafalkan dengan suara nyaring saja, tetapi juga dituntut harus mampu melakukan proses pengolahan agar pesan-pesan atau muatan makna yang terkandung dalam bahasa tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan tepat oleh orang-orang yang mendengarnya. 2. Membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Membaca diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Membaca ekstensif ada 3 jenis, yaitu 1. Membaca survei. Membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi, serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang akan dibaca. B. Membaca sekilas atau membaca skimming. Membaca sekilas atau membaca skimming ini adalah jenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Membaca skimming dapat diartikan sebagai keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. C. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan, seperti majalah,
novel, cerpen, dan sebagainya. Jenis-jenis membaca intensif antara lain: A. Membaca teliti. Membaca teliti bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. B. Membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. C. Membaca ide. Membaca ide ini adalah jenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari atau memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. E. Membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing bertujuan untuk menambah kosakata dan untuk mencapai kefasihan. F. Membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. H. Kepentingan literal, kritis, dan kreatif. 1. Membaca literal. Membaca literal adalah kegiatan membaca sebatas mengenal atau menangkap arti yang tertera secara tersurat. 2. Membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya dengan mencari kesalahan belaka. 3. Membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan lewat jalan mengidentifikasi ide yang menonjol atau mengkombinasi pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. F. Membaca sebagai sebuah proses. Membaca bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu sintesis berbagai proses yang tergabung ke dalam suatu sikap pembaca yang aktif. Proses membaca yakni membaca sebagai proses psikologi, membaca sebagai proses sensori, membaca sebagai proses perseptual, membaca sebagai proses perkembangan, dan membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. G. Fungsi membaca. G. Fungsi membaca. Kegiatan membaca mempunyai manfaat seperti 1. Fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas dan membina daya nalar. Contoh, membaca buku-buku pelajaran, karya ilmiah, tesis, skripsi, dan lain-lain. 2. Fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca dapat mendorong dan menggerakkan diri kita untuk berkarya yang didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Contohnya, buku ilmiah dan bacaan sastra. 3. Fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misal, teknik memotret, cara merawat tanaman, resep membuat masakan dan minuman, dan lain-lain. 4. Fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan dan memperluas budi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. 5. Fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contohnya, membaca majalah dan koran dapat kita peroleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Fungsi rekreatif. Di sini, membaca digunakan sebagai upaya menghibur diri. Contohnya, membaca novel, cerita humor, karya sastra, dan lain-lain. 2. Analisis wacana ide pokok. Analisis wacana adalah sebuah kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Analisis wacana berkenaan dengan isi pesan komunikasi yang sebagian. Contohnya, teks naskah pidato, artikel yang termuat di surat kabar, buku novel, serta iklan kampanye pemilu. Jenis-jenis analisis wacana ada 4, yaitu jenis-jenis analisis wacana ada 4, yaitu A. Wacana representasi.
Wacana representasi ini adalah jenis wacana yang bersifat positivistik modernisme. Peneliti terpisah dari objek yang diteliti dan mempersepsi objek serta membuat representasi realitas dalam bentuk pengungkapan bahasa dan tidak bersifat kritikal. B. Wacana pemahaman. Wacana pemahaman adalah jenis wacana yang bersifat interpretif modernisme. Antara peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidak terpisah. Realitas didefinisikan oleh peneliti melalui interaksi antara yang mengetahui subjek penelitian atau informan dengan pengetahuan terutama dari sumber-sumber literatur. Peneliti menstruktur observasi yang diketahui atau realitas dan tidak bersifat kritikal. C. Wacana keraguan-raguan adalah jenis wacana yang bersifat struktural dan kritikal modernisme. Peneliti mengkonstruksi realitas berdasarkan frame, social arrangement, dan bersifat kritikal. D. Wacana postmodernisme adalah jenis wacana yang bersifat poststruktural dengan menolak sebagai social arrangement dan bersifat kritikal. Set yang selanjutnya yaitu membahas tentang metode analisis wacana. Metode ini berisikan 11 metode. Yang pertama, metode analisis isi. Yang kedua, grounded theory. Yang ketiga, metode etnografi. Yang keempat, yaitu metode MCD etnometodologis. Yang kelima, metode analisis percakapan etnometodologis. Yang keenam, metode semiotik naratif. Yang ketujuh, metode CYMLOG. Yang kedelapan, metode CDA. Yang kesembilan, metode pragmatik fungsional. 10, metode teori metode teori pembedaan. Yang 11, metode hermeneutik objektif. Set selanjutnya yaitu membahas tentang cara analisis wacana. Analisis wacana berfokus pada ragam tulisan dan ragam tuturan untuk memahami makna dari partisipan dan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Yang kedua yaitu analisis wacana kritis. Yang ketiga yaitu psikologi kewacanaan. Set yang selanjutnya yaitu tentang contoh analisis wacana. Yang pertama yaitu wacana kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri itu ternyata berasal dari Cirebon. Barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon. Dengan alat sederhana, para pengrajin memotong-motong rotan, kemudian menciptakan berbagai bentuk kursi dan meja. Setelah kerangka itu diamplas, lalu dipasang anyaman pengganti rotan yang terbuat dari kertas semen. Kertas semen itu dipilin-pilin menjadi seutas tali lalu dianyam. Tali itu demikian terbentuklah anyaman tali kertas seperti lembaran kertas yang disebut lom. Bahan baku berupa lembaran anyaman. Set yang selanjutnya yaitu tentang analisis. Yang pertama, jenis wacana tersebut adalah wacana tulis karena merupakan wacana yang diwujudkan pada bahasa tulis. Selain itu, untuk menerima dan memahami isinya, kita harus membacanya. Ditinjau dari cara penyusunan isi dan sifatnya, wacana di atas merupakan wacana deskriptif karena pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Wacana di atas adalah wacana yang mendeskripsikan tentang cara pembuatan kursi mewah. Yang kedua yaitu konteks. A.
kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri itu ternyata berasal dari Cirebon. B. Barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak di daerah Cirebon. Yang selanjutnya yaitu pada B, ujaran barang yang merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak di daerah Cirebon dimaksudkan adalah kursi mewah karena ujaran itu dirangkaikan oleh penghubung dari ujaran sebelumnya. Kata barang pada B menjelaskan bahwa ujaran adalah hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon yang dimaksudkan adalah kursi mewah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dari presentasi kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.